Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kita oleh Allah di dunia ini selalu diberikan cobaan atau ujian yang mana tujuannya Allah ingin menguji kita, apakah kita mampu melewati ujian dari Allah ataukah kita tidak mampu melewati ujian dari Allah. Karena di dalam ayatnya Allah menjelaskan, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Allah menjelaskan bahwa orang yang berhasil adalah orang-orang yang mampu bersabar, dan orang yang berhasil adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan kefadolan yang besar. Jadi termasuk kita oleh Allah dicoba tujuannya agar kita mampu bersabar. Yang mana kesabaran itu ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, supaya sabar menetapi perintah dari Allah. Yang kedua, supaya sabar menjauhi larangan dari Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan cobaan. Nah, ternyata ini semua sudah dialami oleh nabi-nabi kita terdahulu. Dimulai dari sabar menetapi perintah dari Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam memperjuangkan agama Islam ini sungguh luar biasa di dalam kesabarannya. Bahkan di dalam perjuangannya beliau diolok-olok, dicaci maki, bahkan dalam riwayat hadisnya itu diancam akan dibunuh oleh orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa beliau bersabar ketika memperjuangkan agama Allah, sehingga dengan kesabaran dan kecondongan beliau memperjuangkan agama Islam, Allah memberikan hikmah, yaitu kemenangan agama Islam atau lestarinya agama Islam sampai sekarang ini. Kita tidak bisa membayangkan apabila dulu Nabi kita tidak sabar ketika berjuang di dalam sabilillah. Mungkin agama yang hak ini tidak sampai kepada kita. Terus yang kedua, sabar menjauhi larangan dari Allah. Juga sudah dicontohkan oleh Nabi terdahulu. Kita lihat di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dan di dalam Al-Hadis juga sudah diterangkan bahwa Nabi Yusuf ketika akan diajak zina oleh Zulaikha, betapa besar cobaan Nabi Yusuf ketika diajak zina oleh orang yang cantik dan berpangkat. Akan tetapi beliau paham bahwa menjauhi larangan dari Allah akan membuat beliau berhasil dan tidak terjerumus di dalam perzinahan. Sampai akhirnya ajakan zina Zulaikha ditolak oleh Nabi Yusuf. Ini juga hanya mampu dikerjakan oleh orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, yaitu sabar ketika mendapatkan cobaan atau musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Yaitu beliau mendapat cobaan yang sangat berat. Hartanya habis, anaknya habis meninggal, istrinya kabur dari rumah, bahkan jasad atau badan beliau habis terkena wabah atau penyakit, yang mana penyakit itu menggerogoti dirinya Nabi Ayub. Sampai akhirnya di dalam suatu riwayat dijelaskan hingga tinggal sebagian tubuhnya Nabi Ayub yang tersisa. Bahkan ketika belatung akan menggerogoti hatinya Nabi Ayub,
Nabi Ayub mengatakan atau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan belatung ini menggerogoti hati saya, karena apabila menggerogoti hati saya, maka saya takut akan lupa beribadah kepadamu atau tidak bisa dzikir kepadamu. Ini menunjukkan kesabaran Nabi Ayub ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan hikmah kepada Nabi Ayub, dikembalikan semua hartanya, digantikan anak-anaknya dengan anak-anak yang solih dan solihah, diberikan kembali tubuh yang sehat, bahkan istrinya yang telah kabur pun Allah kembalikan kepada Nabi Ayub. Ini menunjukkan bahwa orang yang sabar akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan memang dalam hidup ini kita tidak akan terlepas dari sebuah cobaan, karena di dalam hidup ini sudah dijelaskan oleh Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, wa ma yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidaklah di dunia ini kecuali di dalamnya ada cobaan dan fitnah. Nah, ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, di kota manapun kita bertempat, maka di tempat-tempat tersebut pasti tetap akan ada cobaan-cobaan, sehingga kita harus bersabar di dalam menghadapi cobaan tersebut. Sekian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mungkin ada salahnya, ada kurangnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi yang berpuasa, mudah-mudahan kita diberikan pahala yang berlipat, yang barokah. Dan di sore hari ini sudah dipersiapkan makanan atau minuman untuk berbuka, maka saya ucapkan selamat menunaikan buka puasa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.